Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputaran cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan update terbaru seputaran cryptocurrency. Oke, hari ini pastinya kita akan bahas lagi seputar Bitcoin, dan pastinya nanti ada berita beserta data terbaru yang pengen saya share untuk kalian. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Kita akan mulai videonya sekarang. Let's go. Seperti biasa guys, kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,75 triliun dolar atau naik sekitar 0,79%. Nah, Bitcoin sendiri udah di angka 62.667, kemudian Ethereum 4.570, Binance Coin 559, Solana 241, dan nyalip ke urutan keempat dengan market cap sebesar 72 miliar dolar. Cardano 2,05 dolar, XRP 1,24, Polkadot 53 dolar, Dogecoin 0,26, dan Shiba Inu hari ini terkoreksi 9% ke 0,000059. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita terbaru hari ini. Nah, yang paling hangat hari ini dibicarakan pastinya adalah soal kakek Powell atau The Fed udah resmi mengatakan tapering akan dilakukan akhir bulan November ini. Ini kan salah satu event yang banyak sekali dinanti-nanti orang gitu. Dalam artian banyak sekali yang expect ketika nanti memang diumumkan tapering itu akan terjadi crash gitu. Dan so far kita belum melihat efek yang signifikan yang ditimbulkan oleh pengumuman kakek Powell ini. Oke, dan ini juga selaras dengan yang kemarin saya sampaikan ketika di live streaming beberapa minggu yang lalu. Ketika banyak sekali orang yang bertanya, kok gimana soal tapering nanti nih, kalau udah diumumkan tapering bakal crash nggak nih? Tapering, pokoknya yang tanya seputar itu tapering gitu kan. Nah, saya katakan waktu itu, kalau misalnya soal tapering, itu sebenarnya pertanyaannya bukan lagi soal tapering bakal dilakukan atau tidak gitu kan. Tapi pertanyaannya hanya kapan akan dilakukan tapering. Beda ya guys ya. Kalau misalnya pertanyaannya kapan gitu kan, itu udah pasti akan dilakukan, cuman pertanyaannya kapan aja gitu. Kalau misalnya akan dilakukan atau tidak, berarti kan itu masih 50-50, bakal tapering atau enggak nih gitu kan. Tapi pertanyaannya bukan itu lagi, tapi pertanyaannya kapan akan dilakukan tapering. Jadi market sebenarnya udah tahu gitu, udah tahu dari berbulan-bulan yang lalu, karena memang ini rencananya udah disosialisasikan dari berbulan-bulan yang lalu soal tapering ini. Makanya market semuanya udah tahu The Fed bakalan lakukan tapering, cuma pertanyaannya kapan saja, gitu kan? Ya, itu yang membuat saya katakan kemungkinan kalaupun ada efek, ya mungkin koreksi kecil lah gitu, nggak sampai crash marketnya. Dan terbukti hari ini kita ngeliat malah efeknya lebih kecil lagi yang saya bayangkan gitu. Hampir malah bisa dibilang tidak ada efek so far gitu ya guys ya. Tentu saja kita tidak boleh overconfidence, tapi so far kita melihat memang belum ada efek sama sekali yang ditimbulkan oleh pengumuman si The Fed ini. Sama kayak seperti gini deh guys, kalau misalnya katakanlah kalian ulang tahun di tanggal 10 November ini, kemudian ada teman-teman kalian datang nih hari ini ke kalian bilang, tanggal 10 nanti saya mau kasih kamu surprise ya gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya udah dikatakan seperti itu, nanti kamu ulang tahun, kamu bakal kaget gak gitu kalau misalnya kamu dikasih surprise sama teman-temanmu? Harusnya kan udah nggak lagi gitu. Kenapa? Ya udah dikasih tahu bakal dikasih surprise. Ya kenapa harus kaget lagi gitu? Kamu udah tahu bakal kasih surprise. Ya sama kayak gini kan. Udah dikasih tahu berbulan-bulan yang lalu mereka bakal lakukan tapering, cuman permasalahannya kapan aja gitu kan. Jadi ya kalau memang benar-benar udah dilakukan, ya market udah tahu juga bakal tapering gitu. Cuman sekarang yang info barunya adalah kapannya sudah terjawab gitu kan. Bahwa mereka akan melakukan taperingnya di akhir bulan ini. Oke. Cuman so far sekali lagi kita belum melihat efek yang signifikan yang ditimbulkan dari tapering ini. Oke. Next, ini juga ada dari TechDev lagi ya guys ya. Every full cycle, ini adalah data historis lagi. Rejected of the log 1.6. Ini nggak usah dibaca lah ya, kepanjangan nanti teman-teman malah ngantuk lagi dengarnya kan. Nah, ini langsung dijelasin aja lah kali ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ini adalah all time chartnya Bitcoin dari tahun 2011 hingga 2021. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa setiap cycle itu selalu berakhir di log 2272-nya. Dan di log 1618-nya itu kadang atau kebanyakan kita mendapati ada semacam koreksi. Baik itu koreksi kecil maupun koreksi besar gitu. Nah, di cycle tahun 2013 di sini, teman-teman bisa lihat log 1618-nya kita mendapati ada koreksi di pertengahan bull cycle gitu ya, bull market.
Kemudian kita melanjutkan rally ke atas ke lock 2272 dan akhirnya mendapati top di bull market. Oke, dan kita mendapati double top di RSI. Oke. Next, kita masuk lagi ke cycle 2017. Di mana dari tahun 2013 ke 17 di sini, itu kan satu cycle lagi gitu kan. Nah, di lock 1618-nya lagi-lagi kita mendapati ada koreksi. Namun koreksi di sini tidak sebesar yang terjadi di sini. Cuman juga kita juga 2-3 minggu terkoreksi di sini sebelum pada akhirnya kita kembali rally dan berakhir di 2272 dan kita menemukan top di bull market. Oke. Nah, apabila gitu ya kita mengikuti persis dengan cycle-cycle sebelumnya, oke, maka menurut si TechDev kita kali ini sudah menyelesaikan koreksi di lock 1618-nya gitu kan. Kita kan terkoreksi juga di sini. Tapi menurut saya ini mungkin cycle-nya lebih mirip dengan yang 2013 ya, di mana kita di lock 1618-nya mendapati koreksi yang cukup panjang gitu. Di sini juga cukup panjang koreksinya. Nah, apabila kita mengikuti persis dengan yang terjadi di cycle-cycle sebelumnya, maka lock 2272-nya itu udah nyampe kurang lebih di angka $200.000 untuk Bitcoin. Oke. Dan ini juga di RSI juga sama ya. Kalau misalnya teman-teman lihat di 2013, kita akan mendapati double top sebelum kita mendapati top di sebuah bull market. Kecuali tahun 2017 ya, kita tidak mendapatkan double top, oke? Dan kita hanya mendapati satu retest saja di area overbought di RSI, oke? Untuk cycle sebelumnya kita mendapati ada double top. Nah, menurut si TechDev kemungkinan kita akan mengulangi lagi yang terjadi di sini 2013, kita akan mendapati lagi double top di RSI. Apakah kalian setuju guys bahwa Bitcoin itu akan topnya kurang lebih di angka 200.000, ataukah kalian mungkin punya target yang lebih tinggi lagi, bahkan 500.000 atau 600.000 mungkin? Kalau saya sih, ya mungkin saya akan ngikut aja lah. Kita lihat aja nanti sesuai data on-chain-nya, kemudian indikasi-indikasinya. Kalau misalnya kita udah mendekati top ya, kita nggak usah sampai terlalu greedy lah gitu guys ya. Katakanlah kita udah ngeliat ini udah banyak mulai indikasi kita udah mulai mendekati top, ya kita udah juga harus start taking profit gitu kan. Jangan sampai kita terlalu greedy, pengen jualannya di puncak, tahu-taunya malah cycle kali ini nggak nyampe ke lock 2272-nya. Nah, itu kita bisa nyesek seumur hidup gitu guys. Jadi ya nggak usah terlalu greedy juga, walaupun kita tahu secara historis biasanya akan terjadi topnya itu di locknya 2272, tapi sebelum itu mungkin kita harus take profitnya secara cicil gitu ya. Dan berita ketiga lagi dan lagi gitu ya, dalam 24 jam terakhir guys itu ada 78.317 traders yang terlikuidasi gitu ya. Dan rata-rata yang terliquid itu adalah orang-orang yang long sebesar 67% dan sebesar nominalnya sebesar 138 juta dolar yang terlikuidasi. Kalau setiap hari saya udah umumkan seperti ini dan teman-teman masih istilahnya nggak ngerti gitu bahwa trading memakai leverage tanpa stop loss itu akan berbahaya, saya juga nggak ngerti lagi gitu. Karena hampir setiap hari kita ngeliat puluhan ribu traders guys itu ke liquid. Oke? Dan kalau misalnya teman-teman lihat lagi di chartnya Bitcoin di sini, oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat itu tiba-tiba ada ini lagi apa? Candle yang membuat banyak sekali orang liquid di sini. Ini juga sama di sini kemarin. Nah, saya udah sampaikan kemarin. Dalam kondisi market seperti ini, oke, kita akan sering sekali guys mendapati candle-candle semacam ini untuk nge-liquid orang-orang yang leverage-nya terlalu besar gitu kan, kemudian nggak pakai stop loss mungkin. Nah, ini akan terjadi sering seperti ini. Nah, ini juga teman bisa lihat sebelumnya juga sering terjadi seperti ini. Candle-nya tiba-tiba wick-nya panjang-panjang banget ke bawah, kayak gini-gini ya kan, kayak gini juga sama. Nah, itu juga hal yang terulang semalam gitu. Mungkin ini juga karena dibawa oleh efek si kakek Powell gitu ya, mengatakan tapering, ya bisa jadi juga gitu kan. Tapi dia cuma bentaran doang turunnya lalu dibanting lagi naik ke atas. Jadi untuk teman-teman yang taruh stop loss di sini ya harusnya para kena semua gitu. Jadi seperti yang saya sampaikan juga guys, semakin banyak institusi yang masuk, pemain-pemain besar yang masuk, ya akan semakin sering juga kita mendapati manipulasi semacam ini. Jadi makanya juga saya belakangan ini kalau untuk Bitcoin lebih prefer ke arah swing trade gitu ya. Kalau kalian scalping itu nggak worth it gitu guys. Kenapa? Ya model-model week seperti ini agak sulit ditebak kapan datangnya gitu. Oke? Nah, kita langsung aja lanjut ya untuk technical analisanya untuk hari ini.
Dan sebenarnya ini belum jauh berbeda dengan analisa saya kemarin ya guys ya, bahwa selama Bitcoin mampu bertahan di atas trendline di sini, saya biasnya masih keadaan bullish gitu. Dan memang kita kelihatan kesulitan sekali untuk menembus area resistance di sini. Berkali-kali kita mencoba di 63 ribuan di sini. Oke, di sini juga teman-teman bisa melihat, di sini. Oke, di sini juga kita selalu kesulitan ketika kita nyampe ke area 63-an ribu, dan kita juga sekali lagi kesulitan menembus area tersebut. Dan sama seperti yang saya sampaikan kemarin, selama kita bertahan di atas trendline di sini, saya biasnya masih ke arah bullish, oke. Jadi bisa aja kita masih mendapati koreksi di sini, mungkin retest ke trendline sebelum kita benar-benar naik, oke. Dan di sini kita akan konsolidasi. Nah, kalau ini yang terjadi, nah mungkin kita bisa masuk ketika sudah di atas kotak di sini. Tentu saja kalau ini bukan financial advice ya guys, ini hanya saya sharing saja apa yang akan saya lakukan gitu. Tetapi apabila yang terjadi kita breakdown dari sini, oke. Tapi ada catatannya ya guys, breakdown di sini sekaligus closing candle. Oke, bukan yang seperti ini. Kalau seperti ini kita nggak closing di bawah, sebenarnya kita ini hanya wick saja. Sama juga yang terjadi di sini. Ini cuma wick doang. Kita pengen, kalau misalnya skenario bearishnya adalah kita mampu breakdown ke bawah, kemudian close candle di bawah, oke, close candle di bawah, kemudian kita konsolidasi di sini. Maka kalau ini yang terjadi, saya biasnya lebih ke arah bearish gitu ya, dan saya mungkin akan expect Bitcoin akan koreksi lebih dalam, mungkin ke arah-arah sekitar 53-an ribu dolar. Tapi kalau misalnya modelnya yang cuma seperti ini, tidak ada closing candle di bawah trendline ini, hanya sekedar wick, itu mungkin nggak akan saya hitung. Tapi kalau sudah closing di bawah itu dan konsolidasi, mungkin saya akan berpikiran untuk lebih ke arah bearish gitu ya. Jadi sama aja untuk scenario bullishnya. Pertama kita mungkin masih bisa retest ke sini sebelum naik, atau kita harus at least gitu ya, nembus dulu dari 65.000, kita harus mampu ke 65.500 atau bahkan 66. Dari sini kita konsolidasi. Nah, kalau yang terjadi juga seperti yang saya sampaikan di beberapa hari yang lalu, saya sudah expect kemungkinan besar koreksi kita sudah akan selesai dan Bitcoin akan melanjutkan penguatannya ke atas gitu ya. So, itu aja sih hari ini guys, belum banyak berbeda dari analisa kemarin karena toh pergerakannya juga masih di situ-situ aja gitu ya, belum ada yang berubah. Dan ya, semoga bermanfaat video hari ini dan juga semoga kalian mengerti penjelasan saya. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye bye.